Halo pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu dan simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa, bertujuan memperkenalkan Indonesia. Warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mal besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung budaya Jawa Barat. Tidak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama, serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate Marangi. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate Marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cindera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mal diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience The Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di DMV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat, lengkap. Di Jawa Barat ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting, and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Beralih ke informasi dari dalam negeri, pemirsa, pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah Kuwait dalam bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli berharap kerjasama ini dapat memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil. Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasserli, mewakili pemerintah Indonesia menghadiri acara The 64 Years National Day and the 34 Years Liberation Day of the State of Kuwait. Kehadiran ini menjadi bukti eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kuwait, di mana ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga langkah memperkuat kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Moving forward, I'm confident that we will continue our collaboration in ensuring labor protection and expanding employment opportunities for skilled Indonesian workers in Kuwait. Menaker Yasserli berharap hubungan kedua negara semakin kuat
guna membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil, serta mempererat persahabatan antara Indonesia dan Kuwait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir akibat perbakan flu burung. Akibatnya, harga telur melonjak dan beberapa wilayah alami kekurangan pasokan. Beragam kiat pun dilakukan untuk menyiasati tingginya harga telur oleh pembeli, penjual, hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I gonna have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not in the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif. Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know how $12 for dozen egg. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April, and then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing, because I can tell you based on the reaction of my customers that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam petelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turunnya harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan tetap menghidupkan usaha agrikultur mereka. Apakah berternak atau bercocok tanam? Namun banyak yang akhirnya beralih ke argowisata yang banyak diminati sejak pandemi COVID-19. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it
during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars, in their tents, in their RVs, and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022, yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu, sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang keluar dari negara ini. Salah satu tugas mereka adalah mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika yang banyak dilakukan melalui pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rothman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut guru besar kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rothman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck. Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piqueiro. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso.
Karena itu sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Chiusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wali Kota New York City, Eric Adams tengah menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin membesar terkait tuduhan suap dan pelanggaran dana kampanye. Pemerintahan Trump memerintahkan kasus hukum atas sang wali kota dibatalkan sepenuhnya. Kasus suap dan pelanggaran dana kampanye wali kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate, that's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda
especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Sementara itu, Gubernur New York, Kathy Hochul, telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time. My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.